Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Aku memasuki alam pikiranku, mencoba mengingat setiap kata yang pernah diucapkan oleh Eyang Widarpa saat menolongku melawan Bragaraswana. Sambungke rong alam kasebut, rino malam dadi siji, rogo lan jiwo iso nyawiji. Saat itu seketika aku merasakan sekitarku menjadi hening dan gelap. Aku menatap ke arah sekitarku dan perlahan terdengar suara tawa dari seorang kakek tua dari sekeliling tempat ini. Aku ingat sekali suara itu, suara tawa yang datang saat nyawaku dalam bahaya. Di hadapanku ada sosok seorang kakek tua yang seharusnya tidak ada di tempat ini. Ia terus tertawa, terkekeh melihatku. Eyang, kenapa Eyang masih ada di sini? Tanyaku. Seketika tawanya terhenti dan menghampiriku dengan tatapan kesal. Kalau kamu mau mati, nyusahin orang, dasar bocah kurang ajar. Aku tersenyum mendengar umpatannya, namun mengapa air mata ini malah ingin menetes? Bersamaan dengan kemunculannya, rambutku memanjang dan memutih. Taring muncul dari mulutku, kuku di tanganku memanjang dan menjadikannya sebagai cakar. Seketika kekuatan besar mengalir ke arahku. Alam hitam yang menyelimutiku menghilang bersama sosok Eyang Widarpa yang menyatu bersamaku. Danan, tidak mungkin. Itu Eyang Widarpa. Tanya Cahyo heran. Enggak Danan, ini pasti bukan Eyang. Tambah Pak Le. Aku menatap seluruh tubuhku. Ini persis saat aku melawan Bragaraswana dulu. Tapi, tidak usah bingung. Ucapnya sedang rangu. Ini adalah peninggalan Widarpa. Saat ia masih hidup, kisah hidupnya membuat sosok jin di sekitarnya kagum. Banyak dari mereka ingin mengamalkan ilmunya, hingga mengambil sosok Widarpa. Dan yang kamu temui barusan adalah salah satunya. Jelasnya sedang rangu. Kini aku mengerti, sosok tadi adalah jin yang mengikat semua ingatan dan ilmu Eyang Widarpa. Ya, tidak mungkin Eyang kembali. Aku pun tidak rela itu terjadi bila Eyang sudah nyaman di sana. Dan untuk makhluk apapun yang mengambil wujud dan ilmu Eyang ini. Eyang Jin, bantu aku selesaikan ini. Ucapku. Siapa yang kamu panggil Eyang Jin, bocah kurang ajar? Balasnya dengan suara yang berasal dari mulutku juga. Aku pun sedikit tersenyum, bahkan cara bicaranya pun benar-benar sama. Kironggo Gupolo menggunakan hantaman pukulannya ke arahku. Namun kali ini aku dengan mudah menghindarinya dan menusukkan kerisku ke punggungnya. Ia terluka, namun aku tahu luka itu akan segera menutup, sehingga aku mengayunkan cakaran untuk melukainya lebih lagi. Kironggo Gupolo tidak ingin diam. Ia merasa perlawanan kami membahayakan dirinya. Ia menendangku sekuat tenaga, namun kali ini aku bisa menahannya. Walau sedikit terseret. Nyi Sendang Rangu, kenapa malah santai-santai di pundak Butolireng? Ucap Jaya mencoba menyenggol Nyi Sendang Rangu. Ucap berisik, kalau aku ikut bertarung, kesadaran kalian akan segera diambil oleh alam ini. Lagi pula aku sudah lama tidak bertemu dengan raksasa bukit batu yang tampan ini. Ucapnya sambil tersenyum ke arah Butolireng. Butolireng membalas senyumannya, sekaligus menahan serangan api dari mulut siluman naga itu. Bisa-bisanya kamu menggodaku di saat seperti ini. Ucap Butolireng yang dibalas senyum sipunya Sendang Rangu. Batara Naga Udiorekso, tidak mungkin kau dikalahkan oleh raksasa tua itu kan? Lede Kironggo Gupolo sambil terus melawanku. Merasa terpancing dengan ucapan Kironggo Gupolo, sosok yang dipanggil dengan sebutan Batara Nogo itu membakar tubuhnya.
dengan api hitam dan menerjang Butolireng hingga tubuhnya terjatuh. "Jaga bicaramu, dalang brengsek," ucap sosok naga itu menggema di pertarungan. "Waktu kita tidak banyak, biar ku bantu untuk menghabisi mereka semua," balas dalang demit itu yang meninggalkan pertarungan dan menaiki tubuh Batara Naga. Kironggo mencabut beberapa benda dari ikat pinggangnya. Sebuah batu akik besar ditempelkan di panggung Batara Naga. "Pusaka Padang Kurusetra," ujar Batara Naga menyadari kekuatan dari batu itu. "Seluruh makhluk di tempat ini dalam kuasamu. Selesaikan semua dan kita bangkitkan seluruh pusaka kita," ucap Kironggo Kupolo. Cahaya hitam menyelimuti tubuh naga itu dan membuatnya berubah menjadi sosok raksasa bersisik naga dengan pakaian layaknya seorang raja. Kironggo Kupolo tetap berdiri di bahu Batara Naga dan mengarahkannya untuk menyerang Butolireng. Pertempuran dua raksasa besar itu tidak dapat terelakkan. Bahkan ukuran kami hanya setinggi mata kaki mereka. Berbeda dengan tadi, kali ini Batara Naga dapat dengan mudah menjatuhkan Butolireng. Ia melompat dan menginjakkan kakinya ke tubuh Butolireng, hingga matanya terbelalak menahan serangan itu. Tak puas dengan serangannya, dalang demit itu melemparkan sebuah benda lagi dari ikat pinggangnya dan berubah menjadi tombak tajam besar yang digenggam oleh Batara Naga. "Ini akibatnya kalau menentang kami," ucap Batara Naga bersiap menghabisi Butolireng. "Aku tidak tinggal diam begitu saja. Sebuah mantra telah kubacakan pada keris Rogo Sukmo yang membuatnya disinari dengan cahaya kilatan putih. Dengan cepat aku menangkis serangan tombak raksasa itu dan membuat lenganku terpental. "Bangun, Mbah, kita hadapi bersama," ucapku. Butolireng mencoba menahan sakitnya dan berdiri. "Jangan lengah, sepertinya makhluk ini yang terkuat di antara mereka," ucap Butolireng. Batara Naga kembali mencoba menyerang Butolireng, tapi kali ini Butolireng bisa menahannya, walau dengan susah payah. Aku pun berusaha melompat setinggi-tingginya, menaiki tubuh Batara Naga. Dengan sigap aku menghunuskan kerisku lagi ke tubuh Kironggo Kupolo. Namun ia berhasil menahan seranganku dengan kerisnya. Kami bertarung di atas tubuh Batara Naga. Sesekali aku mencoba menusukkan kerisku ke tubuh sisik naga itu, tapi selalu gagal. Sisik itu sangat keras, bahkan dengan wujudnya saat ini pun aku tak mampu menembusnya. "Kamu tidak pantas menodai tubuh Batara Naga," ucap Kironggo Kupolo yang seketika berada di depan dan belakangku secara bersamaan. Aku mencoba menyerang sosok yang berada di belakangku, namun sosok itu menghilang, dan seketika sebuah keris menancap di punggung bahuku. Aku tidak berhenti sampai di situ. Kini aku menahan tangan yang menyerangku dan menusukkan keris Rogo Sukmo tepat pada lehernya. Kurang ajar," ucapnya kesal mencoba berbicara dengan kerisku yang menancap di tenggorokannya. Aku tidak mencabut keris Rogo Sukmo dan membiarkannya terus menancap di sana dengan tanganku yang menyerupai cakar. Aku mencabik-cabik tubuh Kironggo Kupolo, daging demi daging, hingga tidak ada organ yang tersisa di tubuhnya. Aku tidak yakin itu akan menghabiskannya, namun setidaknya itu memberikanku waktu. Saat Kironggo Kupolo tak berdaya, aku memisahkan ragaku dan melayangkan sukmaku ke arah mata Batara Naga dan menancapkan wujud gaib keris Rogo Sukmo. Nyi Sendang Rangu yang sadar dengan strategiku menangkap tubuhku yang terjatuh. "Sewu geni Sukmo Langit, Pati geni Sumber Nyowo." Aku mengucapkan sebuah mantra yang terdapat dari ingatan dari wujud ini. Seketika kedua kerisku yang menancap di mata Batara Naga dan di leher Kironggo Kupolo meledak dengan api yang sangat besar, membakar rongga mata hingga tulang-tulang Kironggo Kupolo. "Bocah brengsek!" teriak Batara Naga yang setengah matanya terbakar oleh api itu. "Tidak buruk, bocah," ucap Butolireng sambil menghantamkan pukulan pada Batara Naga hingga kehilangan keseimbangan. "Hebat, tinjumu yang terkuat, Mbah Butolireng.
Teriakku yang mendadak teringat saat Buto Lireng menolongku dari wayang Buto yang menyerangku saat kecil. Itu belum seberapa. Apa kamu ingat ini, bocah? Buto Lireng membacakan sebuah mantra pada kepalan tangannya. Aku ingat gerakan itu. Gerakan yang sama yang kupelajari dari bapak. Eyang, jangan bilang. Bukan kamu saja yang mempelajari ilmu dari Bisma, ujar Buto Lireng seolah ingin memamerkan serangannya itu. Aku pun tidak mau kalah dan membacakan mantra serupa pada genggaman tanganku. Tepat saat Batara Naga hendak kembali berdiri dan Ki Ronggo Kupolo mulai pulih, kami melancarkan serangan itu. Ajian Lebur Saketi, sebuah pukulan jarak jauh dalam wujud terkuat yang pernah ada, kini dilontarkan oleh Buto Lireng ke tubuh Batara Naga dan membuatnya terpental. Serangan itu bersamaan dengan mendaratnya seranganku di tubuh Ki Ronggo Kupolo. Darah hitam bermuncratan bagai hujan dari mulut Batara Naga dan Ki Ronggo Kupolo. Naga tua, sudah cukup, tolong aku, hentikan mereka, ucap Ki Ronggo Kupolo yang mulai kewalahan. Aku terus menghajarnya berkali-kali. Ini adalah gerakan Eyang Widarpa yang selalu ia gunakan untuk membantai demit alas. Tidak aku berikan sedikit pun kesempatan untuk tubuhnya beregenerasi. Wanasura dan Wanasudra terlihat mengamuk. Ia menjadikan Dewi Ulat Purba itu sebagai bulan-bulanan. Ada yang aneh dengan kedua tubuh kera raksasa itu. Seluruh tubuh mereka dipenuhi perhiasan seorang panglima. Cahyo, itu pusaka mereka? Tanya aku. Cahyo yang menaiki tubuh Wanasura tertawa mendengar pertanyaanku. Bukan kamu saja yang punya jurus rahasia? Di alam ini, mereka bisa menarik pusaka dari zamannya, teriak Cahyo bangga. Aku melihat Cahyo sudah menguasai medan tempur. Wanasudra menahan leher ular itu dengan tubuhnya yang membesar. Dengan pengaruh pusakanya, Cahyo melompat dari tubuh Wanasura, mengambil sarungnya dan menutup wajah sosok Dewi berselendang hitam yang tubuhnya menyatu dengan kepala ular itu. Ajian penguat raga telah dibacakan di tubuh Wanasura, sehingga sebuah serangan besar dilancarkan sekuat tenaga ke tubuh Dewi itu. Sekali lagi pemandangan mengerikan terjadi. Wanasura dengan buasnya memisahkan tubuh ular dan tubuh ularnya, hingga darah kembali membanjiri tanah di tempat ini. Naga tua brengsek, jangan bilang kau kalah hanya dengan serangan remeh itu, protes Ki Ronggo Kupolo. Namun kenyataannya, serangan Buto Lireng memang terus memberondong Batara Naga. Batara Naga berusaha menghindar dan terbang ke arahku. Ia mendekat ke arah Ki Ronggo Kupolo. Bagus, singkirkan manusia itu. Kita habisi mereka, ucap Ki Ronggo Kupolo. Batara Naga pun mengangkat tubuh Ki Ronggo Kupolo. Tapi bukan menolongnya. Ia malah memakan tubuh Ki Ronggo Kupolo dan mengunyahnya seperti makanan kecil. Apa ini? Lepaskan aku, naga brengsek, ucap dalam demit itu. Sudah, maafkan aku. Batara Naga tidak peduli. Ia tetap mengunyah tubuh Ki Ronggo Kupolo hingga habis dan menelannya. Sungguh menjijikan, aku pun segera berlari mundur menjauh dari dirinya. Ada yang aneh. Di tubuh Batara Naga muncul motif aneh yang menghiasi sisiknya. Ada kekuatan besar yang menyelimutinya. Mundur Danan, teriak Buto Lireng. Aku pun menurut, namun Batara Naga terlalu cepat. Seketika pukulannya mendekat, mencoba melumatku. Beruntung, Buto Lireng berhasil menabraknya dan membuat pukulan Batara Naga meleset. Sayangnya di tangan satunya sudah terdapat kabut hitam yang membungkus tangannya. Dengan sigap, Batara Naga mengarahkan lengannya itu dan menembus perut Buto Lireng. Mbah, teriakku panik. Sebuah lubang besar terbentuk di tubuh Buto Lireng dan membuatnya terkapar di tanah. Batara Naga melompat menuju Cahyo. Dengan mudah Wanasura dan Wanasudra dihempaskan begitu saja. Ia mengambil tubuh Dewi Ular itu dan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan pada Ki Ronggo Kupolo.
melumatnya hingga habis. Aku merasakan kekuatan besar semakin mengalir dari tubuh Batara Naga. Kali ini muncul satu buah mata di dahinya. Entah bagaimana, kami harus melawan sosok sekuat itu. Mas Jaga terlihat kesulitan melawan Gondokolo, dengan sebagian tenaganya yang terkuras karena memindahkan kami. Mas Jaga, mundur! Teriak Dirga yang sadar pertarungannya sama sekali tidak seimbang. Sayangnya Gondokolo sudah melemparkan bola api hitam ke arah Jagat. Ia menahan dengan salah satu wujud keris Dirga. Namun tidak berhasil, seketika sebagian lengannya terbakar oleh api itu. Pak Wajah terjatuh dalam wujud rangdanya. Bola api di langit bersiap menghantamnya dan menciptakan sebuah ledakan besar. Pak Wajah berhasil menghindar, namun lukanya tampak serius. Entah mengapa seketika posisi berbalik. Dirga berusaha menahan Songgokolo dan Gondokolo seorang diri. Aku tahu dengan jelas itu tidak akan lama. Butolireng tidak bergerak. Kini raksasa itu berada di hadapanku dan Cahyo. Lengannya yang kembali menghitam, bersiap menyerang kami. Inilah serangan yang dapat melubangi tubuh Butolireng dengan mudah. Danan, minggir! Teriak Cahyo. Sayangnya ini tidak mudah, lengannya terlalu besar dan cepat. Dalam jarak beberapa meter, kepalan pukulan itu hampir menutupi seluruh penglihatanku. Aku berpikir serangan ini akan menghabisiku. Namun tepat sebelum serangan itu mendarat, tiba-tiba ada sosok yang menarik tubuhku. Ia membawaku menghindari serangan itu dengan halusnya dan menghindari setiap aliran energi yang menyelimuti serangan itu. Aku selamat, bukan dengan gerakan besar. Aku selamat hanya beberapa puluh senti dari kepalan besar itu. Saat itu juga aku menoleh ke arah sosok yang menyelamatkanku. Danan, itu? Tanya Cahyo. Iya, Nyai Jombrang. Ucapku memastikan bahwa sosok yang menyelamatkanku adalah nenek tua yang dulu pernah menjadi musuh kami. Jangan cepat mati, bocah. Kalian masih harus memastikan cucuku hidup di dunia yang aman. Ucapnya. Sebuah energi besar membuatku menoleh ke arah energi itu. Itu adalah api hitam besar menerjang ke arah Dirga, yang berasal dari kedua demit kembar Songgokolo dan Gondokolo. Dirga berhasil mengalihkan arah bola api itu dengan kerisnya. Namun seketika Songgokolo sudah di hadapannya, mendaratkan sebuah pukulan yang membuatnya terkapar. Dirga! Teriak Pak Le yang segera meninggalkan pertarungannya. Namun jarak mereka terlalu jauh. Sayangnya Gondokolo sudah bersiap menghabisi Dirga. Tapi serangan makhluk itu tertahan ketika ada seseorang yang melompat, menginjak wajah setan itu dan mengalihkan serangannya. Dia seorang anak muda yang sepertinya umurnya tidak jauh dari Dirga, dengan sarung yang dikalungkan di bahunya. Guntur? Kamu Guntur kan? Tanya Dirga. Maaf, telat. Repot juga kalau pergi sama nenek-nenek. Ucapnya santai. Dirga pun berusaha berdiri dan mendekat ke arah Guntur. Sudah Guntur, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang segera cari tempat yang aman. Makhluk ini bukan setan biasa. Ucapnya. Lah, nggak mau. Udah jauh-jauh sampai sini malah disuruh ngumpet. Balasnya. Jangan nekat, setan ini nggak bisa dikalahkan seperti demit alas biasa. Larang Dirga. Songgokolo tidak ingin mendengar perbincangan mereka berdua dan kembali menghantamkan tinjunya. Aku mungkin tidak punya pusaka istimewa seperti dirimu, juga tidak punya kekuatan makhluk sakti seperti Wanasura, ujar Guntur. Saat itu pukulan Songgokolo hampir mendarat ke tubuh Guntur, namun ia menghindar dan mengalihkannya hanya dengan tendangannya yang kurasa juga telah diperkuat dengan ilmu kanuraga. Tapi aku punya bela diri yang diturunkan langsung dari nenek-nenek yang gak kalah tua dari pusakamu. Lanjut Guntur bersamaan dengan sebuah kerikil mendarat di kepalanya. Nenek apa katamu? Tanya Nyai Jambrong dari jauh yang mendengar ucapan Guntur. Enggak mbah, maksudnya nenek pendekar.
teriak Guntur sambil mengelus kepalanya yang terkena lemparan kerikil Nyai Jambrong. "Ngomong macam-macam, tak samplok mulutmu," teriak Nyai Jambrong dari jauh. Dirga terkagum dengan apa yang dilihatnya. Guntur berhasil menghindari dan mengalihkan semua serangan Songkokolo dan Gondokolo dengan ilmu bela dirinya. Hampir tidak ada satupun serangan yang mengenainya. Di satu sisi Nyai Jambrong juga sama. Ia mengalihkan semua serangan Batara Naga sehingga kami terhindar dari serangan yang bahkan mampu menggetarkan gunung ini. "Pak Bimo, aku butuh kekuatanmu," ucap Mbah Jiwo tiba-tiba. Sepertinya merekalah satu-satunya yang berhasil memenangkan pertarungan di sini. Terlihat dari sosok Jogorawu yang kembali berubah menjadi sebuah wayang. "Sebentar lagi akan datang," ucap Mbah Jiwo. "Apa maksudnya Mbah Jiwo?" tanya Pak Le yang juga berhasil membuat pemuda bertopeng hitam itu terkapar. Salah satu keahlian seseorang penempa pusaka adalah memanggil bahan yang akan ia tempa. Sebentar lagi benda ini akan datang. Aku butuh bantuan Pak Bimo dan Keris Sukma-Geni, ucap Mbah Jiwo. Benar saja, tak beberapa lama terlihat sebuah benda besar dari langit hitam di jagat Segoro Demit jatuh menimpa sekumpulan demit yang melawan kami. "Itu meteor?" tanya Mbak Wijan. "Ini batu yang kupanggil dari alam ini. Sekarang tancapkan seluruh pusaka kalian di batu ini," perintah Mbah Jiwo. Tidak ada satupun dari kami yang mengerti apa yang dimaksud oleh Mbah Jiwo. Tapi saat itu semua segera melarikan diri dari musuh-musuhnya dan menancapkan pusakanya ke batu meteor itu. Keris Rogo Sukmo, keris Mbah Wijan, tombak Lemu Warok, keris Dasa Sukmo, hingga pusaka milik anak buah Mbah Wijan. Terakhir, Mbah Jiwo membakar sebuah benda itu dengan korek api pusaka berukiran kuno yang ia bawa. Seketika meteor itu menyala, membara, mengeluarkan api berwarna putih yang menyala membara. "Pak Bimo, saat batu ini meledak, kendalikan ledakannya seperti mengendalikan geni Paraloka," ucap Mbah Jiwo. "Meledak? Benda ini bisa membunuh kita semua?" tanya Pak Le. "Untuk itu ilmu Pak Le diperlukan. Maaf, aku tidak memiliki cara lain," ucap Mbah Jiwo. Pak Le pun berusaha mengerti, namun kecemasan tetap terlihat di matanya. Sementara yang lain mengulur waktu, Pak Le membacakan ajian pemanggil geni Paralokanya dan menyatukan apinya dengan batu meteor itu. Dalam hitungan detik, batu itu semakin membara. Seluruh udara di alam itu seolah merasuk ke dalamnya dan meledak dengan keras. Api besar beterbangan menyambar Songgokolo dan Gondokolo. Seketika tubuhnya terbakar dengan cepat menjadi abu. Api itu juga membakar Nyai Wijul dan berbagai dedemit yang berada di alam itu. Batara Naga tidak bisa menghindar dengan ukurannya. Berbagai pecahan batu itu pun menyerangnya bertubi-tubi hingga membakar tubuhnya dan tumbang. Hebat, dengan kecepatan ledakan seperti ini, tidak ada satupun dari serangan itu yang mengenai manusia. Pusaka ini mengenali pemiliknya masing-masing. Dengan itu aku lebih mudah mengendalikan ledakannya. Jelas Pak Le. Ledakan itu menerjang bertubi-tubi dan menggetarkan tanah ini. Tidak bisa, kita tidak bisa lebih lama di alam ini, teriak Jaga tiba-tiba. Ledakan ini mengacaukan jalur dimensi tempat ini. Kita harus segera kembali. Kami melihat seluruh demit tumbang satu persatu. Mungkin benar, ini saatnya kami meninggalkan alam ini. Nyi Sendang Rangu menerima kode dari Mas Jagat dan kembali membuka celah gerbang ke alam kami. "Pergi, aku akan menyusul setelah ledakan ini selesai," ucap Pak Le. Untuk membantu Dirga berdiri melintasi gerbang dan menyisahkan mereka. Satu persatu kami meninggalkan alam ini bersama sosok sedemit yang terbakar. Nyai Jambrong menghalau seluruh pengikut Padepokan Ronggo Mayit sembari membuka jalan pada kami untuk pergi dari alam ini. Aku dan Cahyo berjalan ke arah gerbang, namun Ki Joyo Talung tidak menggubris kami, malah menyeret kakinya menuju Ajimat Wayang Durga.
Ia benar-benar berniat menghancurkannya. Ki, kita kembali, sudah tidak ada yang bisa mengendalikan ajimat itu, teriakku. Tugasku masih belum selesai, ucapnya yang sepertinya memang tidak berniat mendengarkan ucapan kami. Ia berlari menebaskan keris besarnya untuk mengoyak ajimat itu, namun gagal. Sebaliknya, Batara Naga yang hampir sekarat justru menangkap Ki Joyo Talun dan melemparkannya sejauh mungkin hingga tubuhnya menabrak bukit dan memuntahkan darah dari mulutnya. Ki! Cahyo mengejar Ki Joyo Talun, memastikan keadaannya. Jangan berani-beraninya kau sentuh ajimat itu, ucap Batara Naga yang masih berusaha berdiri. Danan, cepat! Teriaknya Sendang Rangu yang mempertahankan gerbang itu. Aku menoleh ke arah sekitar, hampir semua sudah meninggalkan tempat ini. Hanya tersisa Pak Le yang mempertahankan ledakan ini. Panjul, Danan, tinggalkan tempat ini, teriak Pak Le yang mulai melepas batu meteor itu, yang ledakannya mulai mereda. Aku menoleh pada Cahyo, tatapan matanya terlihat kosong. Sepertinya aku bisa menebak bagaimana kondisi Ki Jaya Talun yang merasuki tubuh Sena. Tidak mungkin, Sena! Pak Le, pergilah lebih dulu, ucapku dengan suara bergetar. Biar aku dan Danan yang menuntaskan ini semua, jelas Cahyo dengan wajah yang sangat serius. Pak Le bersiap menghalangi niat kami, namun saat Cahyo mengangkat tubuh Sena dan membawanya kepada kami, ucapannya terhenti. Cahyo meletakkan tubuh Sena yang sudah hancur tak bernyawa. Wajahnya dipenuhi dengan darah yang bahkan terus mengucur, walau ia sudah tidak bernyawa. Biarkan kami selesaikan semua, Pak Le. Tidak boleh ada lagi seseorang yang kehilangan nyawa lagi setelah ini, ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Kini Pak Le mengerti apa maksud kami. Ia membaca doa, menutup mata Sena dan meletakkannya di tanah. Belum pernah aku melihat wajah Pak Le sekesal ini. Kalau harus ada yang menuntaskan ini semua, berarti itu adalah kita bertiga, ucap Pak Le. Ia mencabut pusaka dari batu meteor itu dan melemparkannya ke arah gerbang. Ia Sendang Rangu memandang kami dan membaca niat kami. Tidak ada sama sekali senyum di wajahnya. Danan, Cahyo, Pak Le, cepat! Teriak Jagat yang ingin kembali keluar gerbang dimensi itu untuk menjemput kami. Namun seolah mendukung niat kami, Nyi Sendang Rangu menutup gerbang itu hingga Jagat dan yang lain kembali ke alam kami. Kematian kalian akan lebih mengenaskan dari orang bodoh itu, ucap Batara Naga sambil mengambil ajimat wayang Durga yang besar. Ukurannya ternyata sangat pas di genggamannya. Ia mengibaskannya beberapa kali hingga memanggil sosok siluman ular dari alam lain. Aku dan Pak Le segera menerjang makhluk-makhluk itu, bersenjataan keris Rogo Sukmo dan keris Sukma Geni. Kilatan putih dari kerisku dan api hitam dari keris Sukma Geni mewarnai medan pertempuran saat ini. Hujan deras menetes, seolah restu Sendang Rangu membantu pertarungan kami untuk mempertahankan kesadaran kami. Pak Le, datang lagi siluman berwujud manusia anjing, peringatku. Pak Le pun menyadari kedatangannya dan segera menghabisi makhluk itu dengan bilah hitam dan kerisnya. Batara Naga di belakangmu, peringat Pak Le. Pukulan besar mengarah ke arahku dari belakang. Aku mengingat gerakan Nyai Jambrong tadi dan membaca aliran kekuatan pukulan itu dan menghindarinya setipis mungkin. Terdengar suara tawa lemas Buto Lireng. Suaranya semakin lama semakin mengecil. Akhirnya aku bisa melihat aksi dua pendekar Sambara lagi. Tidak ada lagi penyesalanku selama ini. Suara Mbah Buto Lireng semakin lemah dengan tubuhnya yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.